ratio, responsibility, attitude, teamwork, innovation, and open communication. Halo rekan-rekan profesional dan para calon QS, calon CM atau PM. Kali ini saya akan sharing tentang 5 sebab mengapa penawaran tender konstruksi Anda gagal. Semoga bermanfaat, khususnya buat rekan-rekan kontraktor. Dalam mengikuti proses tender konstruksi, tentu semua kandidat kontraktor ingin memenangkannya. Namun, tender tidak memberikan hal itu kepada semua kandidatnya. Jika Anda dapat memenangkan penawaran konstruksi dalam proses tender, maka Anda dapat menambah banyak margin keuntungan perusahaan untuk tahun anggaran tersebut. Bukan hanya karena memenangkan satu pekerjaan, tetapi juga sedikit waktu yang dihabiskan untuk proposal penawaran yang sia-sia. Proses penawaran konstruksi mungkin merupakan bagian terpenting dari pekerjaan kontraktor. Bahkan, tingkat keberhasilan dalam memenangkan tender dapat menunjukkan lompatan besar dalam keuntungan 10% lebih tinggi. Tetapi, kontraktor biasanya tidak tahu kesalahan apa yang membuat mereka gagal dalam proses tender tersebut. Berikut 5 sebab mengapa penawaran tender konstruksi Anda gagal. 1. Terburu-buru. 2. Tidak mengunjungi lokasi proyek. Ketiga, komunikasi yang buruk. 4. Tidak mampu mengalahkan pesaing seutuhnya. Dan yang terakhir, posisi tawar Anda lemah. Dengan menghindari 5 kesalahan umum tersebut, kontraktor akan dapat secara signifikan meningkatkan tingkat keberhasilan penawaran tender konstruksi. Mari kita bahas satu-satu kesalahan-kesalahan tersebut. Terburu-buru mengajukan penawaran dengan dokumen yang tidak lengkap akan membuat nilai penawaran yang tidak bagus. Akibat terburu-buru menawar, akan terjadi 4 kesalahan yang membuat penawaran Anda gagal, yaitu kesalahan matematika. Jika tidak memiliki cukup waktu, akan membuat kesalahan aritmatika. Misalnya, lupa mengalihkan dengan kuantiti, lupa menjumlahkan, atau lupa memindahkan desimal yang membuat nilai penawaran Anda salah. Ini sering terjadi sepanjang pengalaman saya mengadakan tender. Berikutnya, formulir dan dokumen yang tidak lengkap. Jika ada dokumen yang tidak lengkap dan
owner harus meminta informasi kembali yang Anda lalai tersebut untuk dimasukkan ke dalam formulir yang diminta, itu dapat merusak peluang Anda. Kelengkapan dokumen sangat penting dan dapat membuat owner terkesan. Ibaratnya, kesan pertama Anda menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ketiga, estimasi yang tidak akurat akibat terburu-buru tadi. Estimasi sangat sulit dilakukan dengan benar dan memerlukan penelitian yang intensif. Penawar yang tidak mengerjakan pekerjaannya dan mengirimkan perkiraan yang buruk mungkin pada awalnya memenangkan penawarannya, tetapi akan melihat reputasi mereka dihancurkan oleh proyek yang mereka menangkan tersebut dan akan membawa bencana yang besar dengan pengeluaran biaya-biaya yang tak terkendali selama masa konstruksi. Yang keempat, tidak teliti terhadap penggunaan dan ketersediaan peralatan, bahan, dan tenaga kerja yang Anda butuhkan untuk melakukan pekerjaan yang ditenderkan. Perkiraan yang baik tergantung pada Anda memiliki semua alat yang Anda butuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut, atau jika Anda kekurangan peralatan penting atau peralatan utama, atau tidak memiliki peralatan ataupun tenaga kerja yang diperlukan, akan mencari masalah pada saat pelaksanaan konstruksi. Tentu ini akan memberikan penilaian buruk dari klien yang bersangkutan atau owner yang memilih Anda untuk tahap ataupun prospek-prospek pekerjaan atau proyek berikutnya. Solusinya dapat saya sampaikan bahwa pada saat proses tender, manfaatkan waktu seoptimal mungkin. Libatkan personel inti yang terorganisir dalam menyiapkan penawaran. Selanjutnya, sebab penawaran Anda gagal, yaitu tidak mengunjungi lokasi. Ini sering terjadi atau sering kontraktor mengabaikan hal tersebut. Padahal dari pihak owner ataupun pengelola tender sangat menyarankan hal tersebut. Seperti yang sering kita dengar bahwa sebuah gambar itu bermakna 1000 kata dan kunjungan lokasi bernilai 1.000.000 rupiah atau berjuta rupiah. Tolong dipahami hal tersebut. Di atas kertas semua akan terlihat bagus, tetapi jika kita ke lokasi, mungkin akan ada masalah dengan kondisi tanah, kontur tanah atau kontur site, atau bahkan masalah akses yang dapat mempersulit mobilisasi alat berat dan material di sekitar lokasi. Ini perlu dipertimbangkan di dalam Anda menyusun proposal atau penawaran tender. Dapat saya sampaikan solusinya, yaitu luangkan waktu untuk melakukan kunjungan singkat dan periksa beberapa hal yang berpotensi menjadi masalah pada saat pelaksanaan konstruksi, seperti akses.
apakah mudah dilalui oleh pekerja? Bagaimana dengan mobilisasi alat berat? Berikutnya, bahaya keamanan. Ini tentu akan mempengaruhi metode pelaksanaan Anda. Kalau dalam hal bahaya keamanan, pertimbangkan apakah ada bahaya di lokasi, seperti jurang yang dalam yang bisa ditimpa atau menimpa pekerja atau membuat tingkat kesulitan suatu pekerjaan tersebut. Yang berikutnya, masalah uang. Apakah ada masalah besar yang dapat membengkakkan anggaran atau menunda proyek? Seperti masalah jenis tanah. Ini sering terjadi sepanjang pengalaman saya. Kontraktor menawar bahwa asumsi pekerjaannya tanah biasa. Tapi setelah di lokasi ternyata tanah keras atau bahkan batu karang. Itu akan bermasalah terhadap anggaran yang telah Anda ajukan kepada owner. Yang ketiga, komunikasi yang buruk. Selama ini banyak kontraktor yang menebak-nebak atau berasumsi tentang sesuatu yang mereka kurang paham, atau bahkan jika ada pertanyaan yang seharusnya ditanyakan ke owner atau panitia tender. Mendapatkan klarifikasi, selain mendapatkan kejelasan informasi, tetapi juga membantu Anda membangun hubungan dengan owner yang bisa sebagai salah satu faktor penentu ketika owner memilih pemenang tender. Kemampuan Anda berkomunikasi selama proses tender itu merupakan penilaian khusus dari pihak owner. Solusinya, saat Anda berkomunikasi dengan calon owner selama proses tender, ingatlah bahwa mereka akan mencari beberapa hal penting dari Anda ataupun perusahaan Anda, yaitu kredibilitas. Tunjukkan kredibilitas Anda kepada owner sehingga mendapatkan penghargaan atau perhatian khusus saat proses tender. Berikutnya, solusinya adalah keterampilan mendengarkan. Sangat diperlukan untuk menerjemahkan kata-kata atau keinginan owner, sehingga dalam penawaran Anda, owner bisa melihat bahwa Anda mengerti keinginannya. Berikutnya, konsistensi. Jadikan diri Anda sebagai kontak utama untuk membangun hubungan dengan owner. Jangan terlalu banyak tim atau personil dari Anda atau perusahaan Anda yang berkomunikasi dengan owner pada saat proses tender. Diusahakan komunikasi dari Anda atau perusahaan Anda lewat satu orang, yaitu personil inti dari tim tender Anda. Yang terakhir, transparansi. Jelaskan pekerjaan yang harus dilakukan dengan sangat detail, seperti bahan apa yang akan Anda gunakan dan tenaga kerja apa yang akan dibutuhkan. Sertakan perkiraan keuangan yang baik saat proyek berlangsung. Yakinkan bahwa perusahaan Anda stabil dan berpengalaman untuk menangani proyek yang ditenderkan. 4. Tidak mampu mengalahkan pesaing seutuhnya. Dalam proses klarifikasi, owner selalu ingin tahu jawaban Anda terhadap beberapa pertanyaan kunci, seperti tentang ruang lingkup pekerjaan, kelayaan proyek,
dan metode pelaksanaan Anda, serta kemampuan Anda bisa merevisi penawaran harus lebih cepat dari pesaing Anda. Ini akan meyakinkan owner bahwa Anda adalah kandidat potensial menuju tahap tender berikutnya. Solusinya, target waktu. Buat target waktu sehingga dapat membantu Anda menjadi terdepan dari pesaing Anda dengan mengingat 3 elemen kunci dari penawaran Anda agar berhasil. Memperkirakan ukuran dan nilai proyek secara lengkap dan akurat, mengingat kebutuhan individu owner terhadap lingkup dan kelayaan proyek, dan mempertimbangkan pasar dan peraturan utama lainnya. Yang terakhir, posisi tawar lemah. Anda perlu membedakan diri Anda dari pesaing Anda. Apakah Anda memiliki pekerja yang sangat terampil? Apakah Anda baru-baru ini berinvestasi pada beberapa peralatan terbaru? Apakah Anda memiliki pengalaman melakukan pekerjaan yang owner inginkan? Dan semua hal ini menambah posisi tawar bagi perusahaan Anda. Jika Anda tidak menonjol, owner mungkin tidak memperhatikan proposal Anda. Mereka mungkin akan memilih siapa saja yang bisa mengalahkan Anda dalam hal harga. Hal-hal yang membuat Anda menonjol dari pesaing harus ada di salah satu halaman pertama proposal yang Anda serahkan ke owner. Mereka perlu langsung memahami apa yang Anda ajukan yang membuat proyek ini sukses. Solusinya, berkoordinasi dengan tim dan pikirkan apa kekuatan Anda dan bagaimana cara untuk meningkatkan nilai tawar Anda, seperti menyewa tukang listrik berpengalaman jika Anda menerima tawaran yang membutuhkan banyak pekerjaan MEP misalnya, atau mencari spesialis-spesialis tertentu untuk bisa membackup Anda dalam melaksanakan pekerjaan. Dan juga bisa Anda lakukan yaitu dengan menempatkan tim site yang qualified dan sesuai dengan jenis proyek yang ditenderkan. Sampai di sini kita sudah paham alasan-alasan mengapa proposal penawaran tender Anda gagal selama ini. Perbaiki proses proposal penawaran Anda sekarang. Jika Anda membuat satu atau beberapa kesalahan tersebut selama proses tender selama ini, karena sudah dipastikan Anda sudah banyak kehilangan kesempatan untuk melakukan atau memenangkan proyek. Anda harus memperbaikinya sekarang. Dan ada beberapa tindakan cepat yang dapat Anda lakukan untuk segera, yaitu lakukan rapat dengan tim Anda untuk memperbaiki proses proposal penawaran Anda.
buat time schedule untuk mengajukan penawaran menyeluruh dalam waktu seoptimal mungkin. Jadwalkan kunjungan lokasi sebagai gambaran singkat sehingga Anda dapat menemukan potensi masalah. Yang terakhir, buat strategi yang elegan untuk dapat meningkatkan komunikasi dengan owner. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video sharing berikutnya. Salam.